Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون اللهم يا ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا والحقنا بالصالحين. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada maghrib ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi kita Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melanjutkan yang sudah kita baca pada waktu ini, yaitu pada hadis yang ke-477. Halaman 187. 187, hadis ke-477. Itu hadis yang ke-477 dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis ini masih dalam menjelaskan sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tercantum dalam Sahih Bukhari pada hadis yang ke-3562. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashaddu haya'an min al-uzara fi khidriha. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang sangat pemalu. Pemalu daripada seorang gadis fi khidriha, dalam bilik privasinya. Itu hadis itu sifat Rasulullah yang disebutkan bahwa Rasulullah itu orangnya sangat pemalu. Lebih malu daripada seorang gadis yang kalau orang melongok ke dalam ruang privasi dia. Kemudian hadis berikutnya yaitu hadis dari Abu Hurairah. Itu juga hadis yang ke-3662 dari hadis Hurairah dari Jarul Ali Ibnu Ja'd, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sifat-sifat Rasul. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat
in ishtahahu akalahu wa illa tarakahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, tidak pernah mencela makanan sekalipun. Jika dia ingin, beliau makan, kalau tidak, ditinggalkannya. Ya. Itu sifat dari Rasulullah SAW. Kemudian hadis berikutnya, hadis dari Abdullah bin Umar. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam bab tentang nubuwatul Rasulullah SAW. Kitab An-Nubuwah. Kitab An-Nubuwah itu adalah hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah yang memperkirakan dan meramalkan masa depan. Jadi, tapi bukan tukang ramal, tapi itu nubuwah namanya. Kalau seorang dukun itu meramal ya. Tapi kalau Nabi yang memberitakan namanya nubuwah, nubuat. Jadi nubuat berita yang akan datang, yang akan terjadi di masa depan yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nubuwah. Ya. Hadis ini nomornya 3593 dalam Sahih Bukhari. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari syekhnya yang namanya Al-Hakam Ibn Nafi'. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuqatilukumul yahudu fatusallituna alaihim hatta yaqulul hajar ya muslim hadza yahudiyyun wara'i faqtulhu. Ya, faqtulhu. Apa kata Abdullah bin Umar? Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu akan diperangi oleh orang Yahudi nanti di masa depan. Fatusallituna alaihim, lalu kamu akan mengalahkan mereka. Sampai sebuah batu pun berkata, wahai si muslim, ini Yahudi di belakangku. Faqtulhu, bunuhlah dia. Ya. Ini nubuat Nabi Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab nubuwah, ada dalam bab nubuwah. Ya. Hadis pertama tadi menjelaskan sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu malu. Jadi Rasulullah itu melihatkan betisnya kepada orang malu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan selalu menggunakan pakaian-pakaian yang lapang. Dia di sini dijelaskan Rasulullah lebih malu, sifat malunya lebih dari seorang gadis fi khidriha. Khidr itu dalam khidr itu sama dengan maknanya dengan satr, penutup. Ya, tutup.
Maksudnya adalah kalau dia berada di ruang privasinya. Tentu bukan dengan kesendirian. Kalau ada orang, apalagi laki-laki melihat pada ruang privasinya, tentu seorang gadis itu bagaimana malunya. Ya. Maka Rasulullah itu lebih malu daripada itu. Sifatnya. Maka juga Rasulullah mengatakan al-haya'u minal iman. Al-haya'u sya'bun minal iman. Jadi malu itu adalah satu cabang daripada ilmu. Di hadis yang lalu sudah kita baca apa? Wa in lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika engkau tidak punya malu lagi, maka buatlah apa yang kamu mau. Nah, ini sifat malu ini adalah sifat yang amat penting bagi manusia. Sifat yang membedakan kita manusia ini dari hewan. Ya, maka Rasulullah beliau karena seorang Rasul memiliki sifat yang malu yang luar biasa. Ya, apabila melakukan tentu saja hal-hal yang tidak wajar atau yang melakukan hal-hal yang tercela. Ini yang patut juga kita tiru. Ya. Sedangkan hadis yang berikutnya yang tadi, yang kedua yang kita baca, bahwa Rasulullah SAW ma'aban Nabi SAW ta'aman qat. Rasulullah itu tidak pernah mencela makanan. Dia diam aja. Cuma paling-paling kalau dia tidak suka, tidak dia makan. Ya. Itu pun kalau di rumahnya tidak pernah terjadi. Terjadi pada suatu ketika orang menyuguhkan sesuatu yang tidak biasa dia makan. Itu biawak gurun itu. Ya. Tapi di rumah kalau kurang garam, kurang asam, ya, yang dimasak di rumahnya tak pernah baik di rumah maupun di luar. Cuma meninggalkan makanan, dia tidak makan, itu terjadi ya seperti ya. Bahkan sudah kita baca juga hadisnya, seorang sahabat membawakan kurma, anggur, sahabat-sahabatnya sebagai hadiah kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW memakannya sampai habis. Tidak ditawarkan kepada sahabat-sahabatnya. Setelah selesai ditanya sama istri, kenapa enggak dibagi buah anggur? Buah anggur itu sangat masam. Maka Rasulullah tidak menunjukkan wajah masamnya. Dia makan, dia tahan. So kalau dibagi kepada sahabat-sahabatnya, gimana? Coba baik. Tanya kepada ibu-ibu. Bapak-bapak ni ada tak yang cari mana? Kalau masakan ibu-ibu salah itu. Saya ingat ceramah Ustaz Dzulkarnain almarhum. Ya. Dia menanya, ketemu di airport dengan istri Gus Dur. Dia tanya apa kelebihan Gus Dur itu kalau di rumah. Katanya Gus Dur itu tak pernah mencela makanan yang saya masak. Padahal dia ingat saya selalu memarahi istri saya kalau lembek lah yang
apa yang kurang garam apa itu sering dia mencak-mencak di kalau nggak benar makan. Ya. Jadi itulah sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mesti juga ditiru oleh ini bapak-bapak. Jadi ya, bagaimana? Tentu saja ini makanan yang disebutkan sini adalah makanan yang halal atau yang mubah. Ya, tentu yang haram ya tidaklah apa, tentu saja tidak akan dimakan dan tidak akan disuguhkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau bapak-bapak yang yang suka marah-marah karena istrinya salah memasak, orang-orang di rumah masak, maka itu dia ubah. Itu sifat Rasulullah yang tidak pernah protes pada istrinya, kepada yang memasak di rumahnya tentang makanan. Kemudian hadis berikutnya tentang nubuat ini, ya, tentang Yahudi. Rasulullah sudah meramalkan bahwa kamu nanti akan berperang dengan orang Yahudi. Ya, orang Yahudi itu memerangi kamu. Ya. Mungkin perang yang paling besar terjadi setelah Rasulullah SAW, sejak zaman Rasulullah SAW adalah sekarang. Setelah beberapa kelompok Yahudi di sekitar Madinah sudah putus asa, mereka tidak ada yang apa dan bermigrasi ke tempat lain karena tidak sanggup mengendalikan atau menguasai kaum muslimin di Madinah seperti Bani Quraidah dan yang lain-lain. Itu orang-orang Yahudi di masa kekuasaan Khulafaur Rasyidin, mereka aman. Tidak ada perang, tidak ada konflik dengan orang-orang Yahudi. Hampir tidak ada. Demikian juga di zaman dinasti Umayyah. Di zaman ya karena memang mereka tidak lagi memiliki sebuah kekuatan atau pemerintahan atau kerajaan dinasti Yahudi setelah hancurnya sejak di zaman hancurnya Nebukadnezar, dihancurkan oleh Nebukadnezar. Jadi mereka terpencar di berbagai belahan dunia ketika itu, dan sebagiannya ada di Jazirah Arab itu dan bermukim di sekitar Madinah. Dan setelah di zaman-zaman berikutnya hampir tidak ada konflik dengan orang-orang Yahudi. Di zaman Turki Utsmani, mereka juga tidak ada konflik dengan kaum muslimin. Artinya mereka cuma karena konsentrasi mereka kepada ekonomi, maka memang mereka memegang sentra-sentra ekonomi ya sampai sekarang. Nah, sejak peristiwa Holocaust di Eropa di dalam Perang Dunia Pertama dan Kedua, jadi mereka juga terpencar, dan itu peristiwa yang amat tragis yang dialami oleh orang-orang Yahudi. Ya. Nah, tapi kalau seandainya tidak ada di negeri-negeri lain, tidak ada di belahan dunia lain, niscaya sudah punah mereka.
dipunahkan oleh Nazi Jerman dalam peristiwa Holocaust. Jadi karena mereka tidak ada suatu daerah yang mereka kuasai sebagai negeri mereka, mereka terpencar terutama di Eropa dan juga di Asia, kemudian di Timur Tengah, di Mesir, kemudian di Asia Tengah. Itu banyak orang-orang Yahudi yang sisa-sisa yang tidak terbunuh dalam peristiwa Holocaust, dan juga di Amerika. Ya. Nah, sejak itulah ada gerakan di sejak Perang Dunia Pertama dan Kedua yang menimbulkan ide mereka untuk memiliki sebuah negeri yang memerintah, yang disebut dengan kembali ke Zion, Bukit Zion. Ya. Gerakan ini kemudian disebut Zionis. Jadi Zionisme ini adalah gerakan untuk kembali ke negeri, untuk mendapatkan negeri. Kebetulan dalam perang dunia kedua, ya, sekutu barat menang maka dengan kebijakan Amerika dan Inggris dan sekutunya, orang-orang Yahudi ini diberi tanah, yaitu di bahagian daripada Palestina yang sekarang. Nah, negeri yang diberikan oleh Inggris itu adalah tanah Palestina. Ya, dengan batas tepi barat. Ya, Gaza itu batas yang ditetapkan oleh dunia internasional, oleh PBB pada tahun 48. Ya, dan itu dilanggar oleh dan sejak ditempatkannya orang-orang Yahudi di situ menjadi negara Israel, mendirikan sebuah negara Israel, maka konflik pun mulai. Ya. Jadi konflik-konflik itu mulai. Sebab apa? Mereka mengklaim akan menguasai Bukit Zion. Bukit Zionis itu tidak jauh daripada Yerusalem, ya, di pinggiran kota Yerusalem. Maka karena mereka berupaya mencaplok Palestina secara keseluruhan, maka konflik terjadi dan sudah beberapa kali terjadi perang. Di tahun 63 perang hebat juga. Kemudian di tahun berapa kemarin, tahun 69. Nah, sekarang terjadi lagi perang yang besar. Nah, tapi di ramalan Rasulullah SAW ini, ya, nanti mereka kalah. Ya. Tusallituna alaihim, maka kamu akan menundukkan mereka, akan mengalahkan mereka. Sampai batu pun akan memberitahu orang Yahudi yang bersembunyi di balik batu itu memberitahukan kepadanya, ini Yahudi ada ngumpet nih di belakang saya, bunuhlah dia. Begitulah nanti kejadian yang dinubuatkan oleh Rasulullah SAW. Apa itu akan terjadi nanti? Ya, karena yang dikatakan Rasulullah itu tentu benar karena berdasarkan wahyu. Dewasa ini pada saat ini masih baru rumor, tapi foto-fotonya sudah beredar bahwa bandara, kalau pusat pengembangan nuklirnya itu sudah dikena bom Iran.
Ini bandara yang sudah yang ditutup sejak tanggal 13 kemarin itu hancur. Tapi tidak ada pernyataan sedikit pun dari pemerintahan Israel tentang peristiwa ini. Tapi gambarnya sudah beredar. Ya. Karena bandara itu adalah tempat yang sangat dilindungi oleh militer atau kekuatan Israel. Ternyata bobol. Ya. Apakah itu berita itu benar atau tidak, gambar itu benar atau tidak, belum ada. Tetapi Yaman sudah mengklaim mereka sudah menghancurkannya. Dalam analisis yang dibuat, ya itu menggunakan teknologi canggih AI. Jadi dikirim kapal selam tanpa awak yang bisa mengemudikan sendiri. Sekarang kan mobil kan sudah ada mobil tanpa supir. Supir ini komputer aja. Dia berjalan sendiri, berhenti sendiri kalau kita suruh berhenti. Tidak perlu lagi supir. Nah, kapal selam itu dibuat begitu dan dibuat drone atau peluru kendali yang bisa bersembunyi daripada radar. Nah itu katanya yang menghantam bandara di Tel Aviv itu. Sehingga semua warga Israel itu semakin ketakutan dan sudah terjadi gelombang pengungsi di Israel. Apa akhirnya? Apakah sesuai dengan yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ini? Kita lihat. Apakah ini saatnya atau nanti masih kita menunggu saat selanjutnya yang nanti mungkin saja jadi kita tidak menyaksikan karena kita juga sudah meninggal. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah yang dinubuatkan oleh Rasulullah SAW. Dan dunia sekarang memang berharap sekutu Amerika sekarang sudah pecah, ya, karena ragu untuk membela Israel sekarang ini karena kesaksian bahwa Israel sudah terlalu banyak melanggar hukum-hukum internasional. Ya. Ya, kita nanti kejadian ya seperti yang dibuatkan oleh Rasulullah SAW. Baik, silakan ya. Dari hadis yang tadi itu disebut umat Islam itu akan berperang dari tidak disebutkan Kristen atau Nasrani. Dalam sejarah tidak kalah hebatnya peperangan umat Islam dengan Kristen itu perang salib. Ini hadis tidak disebutkan. Sekarang secara global juga umat Islam itu memang berperang juga dengan Yahudi yang umat Yahudi ini secara kuantitas mungkin lebih kecil daripada umat Islam yang banyak Kristen. Apakah hadis ini menuju kepada perang akhir zaman atau gimana? Iya, jadi ini konteksnya memang akhir zaman, tapi datang akhir zaman. Sekarang pertanyaan, apakah sekarang ini sudah akhir zaman atau belum? Ya, kalau belum akan kejadian ya, seperti ini. Ya. Nah. Tetapi kiamat itu datang tiba-tiba. Cuma tanda-tandanya memang sudah diberikan. Kalau ini terjadi, nanti orang-orang Yahudi kalah dalam perang ini, berarti ini yang diramatkan oleh Rasulullah SAW. Maka
Sekarang sudah akhir zaman berarti. Orang Kristen sendiri di pihak mana tuh? Kristen yang apa? Karena dulu zaman awal orang Kristen tuh yang mengejar-gejar, yang membunuh orang Kristen itu adalah orang Yahudi. Yang membunuh Nabi Isa sendiri, walaupun tidak berhasil, adalah orang Yahudi. Cuma beberapa waktu antara Yahudi dan Kristen itu terjadi kesepakatan lah, gitu. Kesepakatan yang tak tertulis. Entah apa sebabnya, karena karena ancaman dari kaum muslimin atau ketakutan kepada kaum muslimin sejak perang salib. Perang salib itu perang besar juga. Ya berkali-kali, tapi dapat dipatahkan akhirnya oleh kaum muslimin di bawah pimpinan dinasti Ayyubi, Salahuddin Al-Ayyubi. Maka perang salib pun padam. Sejak itu sentimen orang-orang Nasrani kepada kaum muslimin semakin kuat. Terus bertambah-tambah lagi ketika dinasti Utsmaniyah menjarah atau menjelajah ke Eropa sana. Itu semakin ketakutan orang-orang Nasrani akan dominasi umat Islam itu semakin memuncak. Oleh sebab itu mereka merasa menghadapi musuh bersama. Orang Yahudi dan orang Nasrani merasa menghadapi musuh bersama. Ditambah lagi oleh pengakuan orang-orang Nasrani yang menggunakan Alkitab Yahudi sebagai kitab mereka, yaitu yang disebut Perjanjian Lama. Jadi permusuhan zaman lalu lupakan saja. Sehingga bersatulah orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi itu hidup senang di negeri-negeri yang melindungi mereka, tapi dan memegang kekuasaan atau sentra-sentra ekonomi, sehingga lobi-lobi mereka menjadi kuat. Jadi penguasa-penguasa masih tetap Nasrani, tapi ekonomi mereka yang pegang. Ya begitulah kejadiannya di berbagai negeri, di Inggris, di Amerika, Perancis, ya, di Belgia, Belanda, seperti itu. Jadi ada kolaborasi dari Yahudi dan Nasrani untuk menghadapi Islam, kaum muslimin. Baik, kalau tidak ada lagi kita cukupkan. Kita menunggu Isya. Masih ada 8 menit lagi. Ya, jadi dari sifat-sifat Rasulullah itu kita bisa belajar bagaimana mempertahankan atau memperkuat rasa malu dari kita, terutama malu dari melakukan hal-hal yang tercela. Kemudian tentang makanan, Rasulullah tidak pernah mengaibkan atau mencela makanan. Dan ini ramalan Rasulullah tentang
perang Yahudi sekarang, ya sebetulnya ini negaranya negara Israel, tapi orang-orangnya adalah orang Yahudi, ya negaranya Israel yang berperang itu, tapi orang-orang di sana juga itu negara orang yang beragama Yahudi. Demikian untuk peringatan bagi kita, mudah-mudahan selalu diberi kekuatan oleh Allah SWT untuk mengamalkannya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.